Kita bisa lihat dari setelah semester kedua atau kuartal ketiga, kuartal keempat, ini utilisasi di industri TPT ini membaik. Dibantu juga mungkin dengan tata niaga dari pemerintah yang mulai membenahi supaya impor juga dibenahi, supaya kebutuhan impor tidak oversupply. Bisa dilihat juga dari utilisasi di sektor hulu dan hilir sekarang sudah sangat baik. Mungkin bisa dilihat juga dari importasi, investasi teman-teman di industri TPT sudah mulai ada eager untuk menambah atau memperbaiki, mengganti mesin-mesin yang sudah usianya sudah tua. Baik, ini menarik kalau kita berbicara mengenai industri pertekstilan, ada juga bahan-bahan yang harus kita import. Mengenai import bahan baku ini kemarin di sepanjang masa pandemi 2020, di mana Pak starting point bahwa kita mulai sudah pulih karena ada beberapa mobilitas barang yang terbatas ketika pandemi sedang tinggi-tingginya? Mungkin kalau bahan baku sebetulnya dulu itu di industri hulu itu utilisasinya sangat rendah. Ya. Jadi mungkin boleh dikatakan industri hulu itu terdampak dengan derasnya bahan baku impor. Tapi dengan seiring dengan kita juga sinkronisasi antara asosiasi hulu dan hilir, sekarang utilisasi di mereka itu sudah boleh dikatakan di Q4 ini sudah maksimum. Dan mereka pun memberi sinyal bahwa di anggota di asosiasi mereka sudah mulai ada keinginan untuk mengganti mesin mereka yang dulunya cukup tua dan mereka merasakan tekstil ini tidak ada masa depannya, tapi mereka merasa sekarang sudah berbeda dan mereka mulai mengganti planning untuk mengganti mesin-mesinnya. Ada sinkronisasi antara hulu dan juga hilir, koordinasi juga semakin diperkuat. Ini menarik tadi Anda sampaikan Pak Jimmy, dulu dianggap atau sempat dianggap industri tekstil tidak ada masa depannya. Bahkan kemarin juga sempat diklasifikasikan sebagai sunset industry. Apakah sekarang situasinya berbalik Pak dengan pertumbuhan juga mungkin yang dicatatkan di beberapa tahun terakhir ini bahwa ini bukan sunset industry sebenarnya? Mungkin bisa ditarik data dari HS code yang masuk di HS code permesinan tekstil. Kita lihat ini di tahun 2020 ini sangat mengkagetkan sekali karena derasnya investasi di sektor tekstil yang kita pikir awalnya mungkin tahun 2020 juga masa COVID, tapi nyatanya kita lihat di Q4 itu utilisasinya tinggi dan mesin yang masuk pun cukup banyak di Q3, Q4 ini. Ada investasi yang kembali masuk di sektor tekstil, kemudian utilisasi juga terpantau tinggi dan meningkat di kuartal keempat. Apa sih Pak daya tarik yang dimiliki oleh sektor industri pertekstilan di tanah air sehingga sekarang situasinya bisa perlahan mulai berbalik arah dari yang semula banyak yang skeptis, sekarang ada peluang-peluang yang bisa kita maksimalkan? Mungkin kita bisa dilihat dari tata niaganya. Pemerintah kali ini saya lihat khususnya dari Kemenperin cukup serius membenahi tata niaganya. Mereka ini sekarang lagi membahas neraca komoditas. Jadi neraca komoditas itu bisa menunjukkan bahwa berapa banyak kebutuhan tekstil per HS code, berapa banyak kemampuan industri dalam negeri. Jadi kita bisa tahu per HS code itu sebetulnya kekurangannya berapa banyak. Mungkin kalau kekurangannya kita udah tahu angkanya berapa, kita bisa share ke anggota supaya mereka itu berinvestasi kembali. Dan untuk sementara mengisi kekurangan yang pemerintah itu memberi kuota impor. Jadi kuota impor diberikan berdasarkan perhitungan neraca komoditas. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.